Small listeners, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Selamat mengikuti. Selamat pagi, small listeners. Selamat hari Rabu ya, hari yang pastinya masih dalam suasana hangat karena kita juga baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin hari ini masih makan opor ataupun ketupat kah? Tapi yang pasti pagi hari ini seperti biasa Smart Financial Wisdom akan menemani Anda di pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 8. Dan kita ucapkan juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin small listeners, karena memang pasti momen lebaran ini tidak hanya makan banyak tapi juga pengeluaran banyak banget gitu ya. Baik untuk Anda yang mudik, terus juga mungkin uang transport, terus THR, bonus dan lain sebagainya. Small listeners, apalagi zakat ya. Ini jadi punya impact yang besar terhadap keuangan kita. Dan yang pasti hari ini kita akan membahas juga terkait dengan post-aid financial recovery, bagaimana kita kembali lagi ke track gitu ya setelah pengeluaran besar-besaran terjadi di momen Idul Fitri. Dan pagi hari ini seperti biasa kita sudah bersama-sama narasumber komplit kita ya. Ada Pak Eko, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Undri, Pak Teguh, Mas Agus, smart listener. Mohon maaf lahir batin dulu, selamat lebaran. Yes, mohon maaf lahir batin Pak Eko. Pak Teguh juga selamat pagi, mohon maaf lahir batin Pak Eko. Pak Teguh. Selamat pagi, mohon maaf lahir batin, penuh kehangatan karena opornya udah mulai diangetin-angetin ya. Betul, udah 3 kali 4 kali angetin ya. Dan juga kita ucapkan selamat pagi dan mohon maaf lahir dan batin Mas Agus di Bali. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mbak Uji, Pak Eko, Pak Teguh, smart listener. Mohon maaf lahir batin ya. Ini uangnya kayaknya mulai menipis sepertinya setelah 2-3 hari. Makanya opornya diangetin terus ya, nggak beli sayur lagi gitu. Nah, hari ini kita membahas nih hal ini karena memang ya siapapun ya yang pastinya juga merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun hari keagamaan besar lainnya, biasanya after itu udah mulai boncos-boncos nih, kerasa banget dompet udah mulai tipis, tabungan menipis gitu ya. Tapi gimana kita back on track lagi selepas hari besar ataupun hari raya yang kita rayakan. So, kita bahas dulu terkait common issue-nya gitu ya. Sebenarnya hal-hal apa yang membuat kita overspending di momen lebaran dan kenapa sih hal itu bisa terjadi? Mungkin Pak Eko boleh bantu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Audrey. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan teman-teman yang berpuasa tercapai ya tujuan puasa kita. Amin. Dan puasa kita juga diberkahi, diterima oleh Allah SWT. Ya. Mbak Audrey, kalau kita bicara tentang lebaran selalu kita bicaranya pengeluarannya makin banyak gitu ya. Betul. Tapi yang lebih penting kan udah kejadian ini ya. Yes. Nah, yang kalau udah kejadian itu tidak usah disesali, karena mungkin itu bagian dari takdir gitu ya. Udah jalannya ya. Problemnya selalu setiap kejadian itu tuh selalu ada maksud baik Tuhan. Oke. Ya, jadi setiap kejadian itu buruk atau baik, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu agak beda. Ada yang buruk dibilang baik, yang baik dibilang buruk gitu ya. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya sih hikmah apa yang kita harus pelajari dan jangan sampai terulang lagi. Nah ini menarik ya. Jadi di awal kita akan bicara apa-apa saja sih yang menyebabkan kita mungkin bukan hanya overspending ya, Mbak Audrey. Saya mungkin akan bukan membahas, tapi ada 3 hal kalau menurut saya ya ketika kita mempersiapkan Lebaran adalah nomor 1 ya memang tidak ada persiapan. Overspending itu kalau menurut saya adalah hasil. Iya. Ya, tapi ikhtiar kita tuh bener apa enggak gitu. Nah mungkin kita bicara tentang ikhtiarnya. 1, kita tidak ada persiapan. Jadi pokoknya kalau orang Sunda bilang tuh kumaha engke gitu ya, gimana nanti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini yang harus kita coba sadari juga, banyak juga yang menggunakan utang untuk
konsumtif ya. Artinya Lebaran pun walaupun sudah ada THR gitu ya, tapi karena sudah tahu bakal banyak dan nggak cukup THR-nya, maka karena tidak ada tabungan, tidak ada dana darurat, maka dia berutang. Nah, ini juga kalau menurut saya isu yang harus dibahas, ya, yang ujung-ujungnya nanti overspending, bukan hanya overspending di dalam pengeluaran Lebaran, tapi overspendingnya nanti after Lebaran, karena utang itu kan harus dibayar, gitu ya. Nah, jadi saya rasa dua hal itu, dan tinggal kita akan melihat mana yang tidak bisa dihindari dan mana yang bisa dihindari. Ya, yang tidak bisa dihindari misalnya ya, Mbak Audrey, tiba-tiba orang tua sakit pas kita ke sana. Ya. Nah, itu kan kita tidak terduga gitu ya, atau pulangnya macet banget sampai harus nginep 2-3 hari gitu. Ya. Tapi ada juga yang bisa dihindari. Nah, yang bisa dihindari itu yang kita memerlukan perencanaan. Ya, mungkin kurang lebih pengantarnya seperti itu, Mbak Audrey. Oke. Nah, mungkin sedikit ya ke Pak Teguh. Tadi kan sudah disampaikan Pak Eko reason-nya gitu ya. Cuman kadang ya kita juga nggak sadar nih. Walaupun mungkin kita sudah budgeting, kita udah susun planning sedemikian rupa, tapi ada aja gitu ya yang bikin itu kerannya moncor dikit-dikit gitu ya, dan akhirnya baru sadar ketika sudah kembali gitu, oh udah over banget nih. Nah, ini perasaan ataupun mindset apa dulu nih yang harus kita punya ya selepas kita menyadari, oh ternyata kita udah overspending. Silakan Pak Teguh. Oke. Tadi Pak Eko bicara tentang planningnya. Kadang-kadang punya planning, tapi planning kemana, implementasi kemana, bener nggak? Nah, maka strict to the plan itu penting. Oke. Yes. Ya, kalau emang kita planning begini, kalau toh pun diubah, apa dampaknya sama finansial? Ya. Nah, terutama kita ngomongin keuangannya kan. Nah, dampaknya misalkan nih, tadinya jalan-jalannya mau ke Semarang, belok ke Dieng atau nambah ke Dieng misalkan gitu. Berarti ada overspending nih, beloknya itu gitu kan. Nah, overspending malah overstay misalkan gitu, nambah lagi nginep, berarti kan ada tambahan. Apa yang bisa dikorbankan sebelum kita putuskan untuk kita belok tadi itu? Yang mengakibatkan overspending gitu. Oke, nggak apa-apa kita belok, overspending, ini malah gitu kan, overstay di sana misalkan gitu. Tapi akan ngambil dari budgetnya untuk ngopi misalkan gitu. Ini akan ngambil budgetnya untuk apa gitu. Oh masih aman, tapi sebaiknya nggak ngambil dana yang cadangan yang minggu lalu ya, sebelum Lebaran kita bahas kan ada dana cadangan. Kalau kita mau mudik, mau melakukan perjalanan yang ya mungkin, yang ingat banget saya minggu lalu tuh Pak Eko bilang 50% lah cadangannya. Besar banget ya. Nah, sarannya kalau gede sih nggak apa-apa cadangannya. Tapi kalau cadangannya cuma 10-15%, sebaiknya nggak ngambil dari dana cadangan. Cadangan ini benar-benar untuk yang emergency. Ada yang sakit, orang tua sakit, keluarga kita yang kita barusan mudik kecapean dan kemudian sakit. Kan ada beberapa kejadiannya mudik malah di kampung halaman justru malah stay-nya di rumah sakit ya. Kita hindari itu sih, tapi ya, ada budget yang harus kita prepare itu. Nah, sehingga ketika tadi belok tadi, karena nggak strict sama planningnya, harus di kepala kita mindsetnya adalah ngambil dari budget apa nih. Nah, masih ada kok dana ini misalkan ya untuk lifestyle, silakan aja jalan, nggak apa-apa, let's go gitu, beloknya tadi itu. Tapi kalau nggak, ya kalau ataupun nggak ada, berarti ada sesuatu hal yang kita harus puasa dulu, whatever gitu kan. Tapi hindari utang itu ya, Mbak Audrey. Hindari hutang. So lantas gimana untuk memperbaiki ya kalau udah, waduh kepalang banget, mungkin udah over budgetnya, ini udah hampir 50% yang seperti dana cadangan Pak Eko. Ini kan mengerikan ya. Nanti kita akan bahas, my listeners, untuk preparation kita juga ya, yang mungkin belum mengevaluasi pengeluaran pasca Lebaran. Setelah yang satu ini, pastikan Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat.
Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda, hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Kembali smart listeners dalam Smart Financial Wisdom, kita bicara terkait dengan post-aid financial recovery ya, supaya kita back on track smart listeners dan juga tidak mengulang kesalahan di tahun depan ya. Kalau sekarang sudah terlanjur ya udah diperbaiki sedemikian baik gitu ya, dan juga kita ambil pelajaran yang penting untuk kita pegang di tahun depan. Lantas tadi kita sudah membahas ya terkait dengan kengerian ya kalau kita udah overspending, terus juga kita tidak ada budget lebih dan lain sebagainya. Banyak yang lari ke hutang akhirnya nih Mas Agus ya. Ini kan yang kita antisipasi ya. Bahkan aku tadi sempat baca berita even sebelum Lebaran pun tingkat gadai aja di Pegadaian naik gitu ya, dari biasanya dari 64 miliar sehari jadi 74 miliar per hari di bulan Ramadan. Jadi kan ini takutnya after Lebaran akan terjadi peningkatan juga. So lantas untuk yang udah terlanjur nih, gimana memperbaikinya Mas? Silakan. Oh wow, berarti benar ya tadi yang sampaikan Pak Eko. Sebenarnya yang lebih penting sebelum terjadi itu adalah persiapan di awal. Betul. Tapi ya karena sudah terlanjur, kita kan harus menyelesaikan yang itu. Biasanya ini yang mungkin relatif lebih susah itu adalah mengakui dulu. Okay. Jadi mengakui ke diri sendiri itu penting. Yeah. Kenapa? Itu diperlukan keberanian. Yes. Nah, maksud saya pengakuan itu lakukan assessment. Assessment dalam artian benar-benar dilihat, direview. Jadi begitu, ini kan udah hari ketiga ya, misalkan nanti sudah mulai misalkan kembali ke pekerjaannya segala macam, atau pada saat malam direview, kira-kira yang membuat overspending itu apa?
yang sometimes mengagetkan itu sebenarnya kita sudah planning. Kata Pak Teguh kita harus stick. Tetapi beberapa di antara kita mungkin tiba-tiba dapat kabar dari keluarga ketika momen Lebaran kan kadang ada saudara atau orang tua yang menyampaikan keluh kesahnya. Betul. Oh, adikmu lagi ada masalah gini, bapak ibu lagi ada masalah gini. Kira-kira bisa bantu nggak? Karena kan ada itu juga yang Iya. menyebabkan terjadinya pengeluaran yang ekstra. Nah, itu benar-benar di list, di review. Kemarin itu kredit card-nya saya pakai berapa? Kalau tadi Mbak Audrey bilang di Pegadaian kemarin saya ngambil berapa? Ya. Karena ketika di Pegadaian itu kan ada konsekuensinya, itu harus membayarkan. Kalau misalkan barang yang digadai belum bisa diambil, berarti kan harus membayar utang. Dan ingat, Pegadaian itu kan sistemnya pembayaran bunganya kan setiap 14 hari. Nah, itu juga harus dipikirkan kira-kira berapa yang harus saya bayar. Nah, direview lagi mana ini kira-kira expenses yang sebenarnya nggak perlu. Kalau misalkan sudah dilakukan itu dianalisa, kemarin itu saya kebocorannya di mana. Kan artinya udah tahu nih, itu diperlukan keberanian. Misalkan tertulis, oh ternyata minusnya sekian, biaya bunga yang harus saya cover sekian. Langkah kedua berikutnya adalah siapkan strategi recovery-nya maunya seperti apa. Ya, bisa jadi misalkan gini, kemarin saya terbiasa untuk jajan atau untuk belanja sekian. Recovery-nya bisa jadi salah satunya adalah ya udah untuk hidup bulan berikutnya atau yang akan datang, yuk kita sedikit kerjakan ikat pinggang, bukan berarti pelit, tapi menyesuaikan dulu. Ya udah, yang ini kita kurangin. Yang kedua, kalau kita punya plan membeli sesuatu yang besar, sebelumnya sudah ada plan nih menyiapkan ini, bisa jadi harus ditunda lagi, Mbak Audrey. Jadi tunda lagi deh untuk pembelian yang itu. Jadi ada dua di review ketika plannya itu yang pertama adalah budget berikutnya dikurangin. Ibaratnya sudahlah, kalau biasanya punya kebiasaan keluar ngopi-ngopi, setelah Lebaran di rumah dulu lah. Ya konsumsi makan di rumah dulu lah, nggak usah banyak-banyak. Terus pengen sesuatu misalkan kemarin punya planning apa, ditunda dulu. Itu strategi yang kedua. Kemudian strategi berikutnya adalah berpikir, oke, saya akan fokus membayar cicilan. Yang kira-kira bunganya itu memberatkan, itu dibereskan dulu. Gitu, itu strategi recovery. Jadi sambil pelan-pelan ditambah, kalau misalkan bisa, ya income-nya harus ditambah, harus cari tambahan kalau ternyata bebannya itu sudah berlebih, entah mencari bisnis tambahan atau apa. Kalau income-nya hanya dari income gaji sebagai karyawan misalkan, ya mungkin itu yang dikelola. Gitu, mana yang prioritas yang duluan. Tapi kalau income-nya ternyata ada potensi punya tambahan, ya kalau pengen dapat uangnya lebih banyak, harus usahanya mau lebih banyak. Karena kadang seperti Pak Teguh pernah sampaikan, kadang mengurangi biaya itu jauh lebih berat ya Pak Teguh daripada nambah penghasilan gitu. Jadi harus mau nambah penghasilan, mau gimana caranya, entah bisnisnya, strategi bisnisnya dinaikkan lagi lah atau gimana kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada 3 ya Mbak ya. Yang pertama review. Yang kedua menyusun strategi. Setelah itu eksekusinya adalah bereskan utang-utang yang besar tadi. Gitu. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi baik dari review aja nih mungkin masih challenge nih, karena banyak yang merasa udah deh nggak usah dihitung, takut ngelihatnya gitu ya, nanti over budget. Itu challenge-nya di situ biasanya. Iya betul. Jadi ini menjadi challenge tersendiri untuk Anda semua listeners untuk bisa mereview bagaimana expenses lah ya, bagaimana gambarannya pengeluaran di momen Lebaran. Nah, mungkin ini yang menjadi repeat mistakes ya, Pak Eko ya. Tadi kita sudah bilang juga, ini kan berarti ketika overspending terjadi, berarti planningnya nih yang kurang tepat, action plan-nya juga yang kurang tepat, atau bahkan persiapannya sama sekali nggak ada gitu. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ini kan mungkin sudah lewat lah ya, yang sudah lewat biarlah berlalu. Ini masih ada nih setahun lagi untuk kita mempersiapkan momen Idul Fitri tahun depan. Mungkin ada rencana juga ngumpul-ngumpul lagi bersama keluarga. Apa yang bisa kita lakukan dari sekarang untuk mengurangi kesalahan ataupun potensi kesalahan di tahun ini? Silakan Pak Eko. Ya Maudi, saya tertarik itu yang Mas Agus bilang perlu keberanian ya. Iya. Memang kan masalah keuangan ini kan lebih banyak masalah psikologisnya ya.
Pak Teguh selalu bilang begitu. Nah, yang menarik kan selalu kenapa kok kesalahannya berulang terus gitu. Ya. Nah, karena tidak ada kesadaran untuk mengakui salah, Maudie. Ya, jadi ini kontekstual banget dengan puasa ya. Ya. Puasa itu kita itu disuruh banyak kontemplasi ya untuk melihat ke belakang nih kita punya kesalahan apa saja sih gitu ya. Kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan itu bukan hanya berkaitan dengan agama ya, tapi hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Nah, itu segala aspek itu harusnya kita melakukan kontemplasi untuk mengakui oh kita masih banyak salah nih gitu. Nah, kaitannya dengan finansial juga menurut saya kesadaran yang paling penting. Yang pertama itu yang review itu. Jadi challenge-nya adalah berani nggak gitu ya untuk kemudian mengelis. Kan ini sudah post action ya, sudah post kejadian. Nah, harusnya kita benar-benar duduk untuk merincikan ya. Kemarin itu selama Lebaran itu pengeluarannya itu apa saja. Ya. Kalau bisa serinci mungkin. Jadi kita itu tahu benar-benar ya bahwa apa yang kita keluarkan itu kita benar-benar tahu sektornya apa gitu ya, alokasinya yang mana yang tadi yang saya bilang bisa dihindari sama yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, proses review ini kalau menurut saya harus dengan kesadaran dan mau mengakui dan tadi Mas Agus bilang kita berniat untuk memperbaiki ya. Yeah. Jadi jangan kayak istilahnya kalau habis puasa itu kita itu harusnya kan tobat gitu ya. Tapi kita bukan tobat. Apa namanya istilahnya tomat. Saya nggak. Habis tobat kupat lagi. Ulang lagi ya. Jadi jangan itu yang kalau menurut saya akan terus menjadi kesalahan yang berulang kalau kita tidak berani melakukan review ya. Mudah-mudahan Lebaran ini beda dengan Lebaran yang lain. Ya, setelah mendengar kita bincang-bincang, oke lah kita mulai dulu deh ya, di list semuanya sehingga kita tahu mana yang seharusnya kita bisa recovery-nya cepat gitu ya. Mana yang oh ini kita harus nyicil lagi dan mungkin ya bahwa dia yang bilang tadi betul Lebaran tahun depan itu kita harus persiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena kita bisa mencicil kebutuhan yang real tahun lalu gitu ya, yang real nih karena kan sudah terbukti nih dari angka-angkanya itu kita bisa cicil selama 12 bulan ya, sehingga itu akan lebih memudahkan untuk kita tidak mengulang kesalahan lagi. Oke. Jadi memang ini adalah momen yang tepat ya. Karena kan liburnya cukup panjang ya. Ini bisa lah dihitung-hitung bersama dengan keluarga ataupun pasangan gitu ya, supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama gitu ya. Daftar ulang lah ibaratnya, ataupun tomat tadi ya kata Pak Eko ya. Nanti kita akan bahas juga terkait dari sisi spiritualnya. Nanti giliran Pak Teguh juga ya, supaya momen Idul Fitri ini bukannya kita pergunakan sebagai apa ya, momen mudik aja, tradisi mudik aja, tradisi bagi-bagi THR aja, tapi baik dari secara spiritual, mungkin dari kewajiban kita membayar zakat dan lain sebagainya, kita bisa tepati juga dan tahun depan kita persiapkan dengan baik seperti itu. Setelah yang satu ini, small listeners, untuk Anda yang ingin bertanya, ingin sharing juga silakan ya di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959 atau juga di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM,
Dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami, Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Masuk ke sesi 3, small listeners, masih bincang ya terkait dengan pasca lebaran. Ini ya tadi ya momen, mungkin Pak Teguh katakan momen anget-angetin sayur, opor, rendang dan lain sebagainya. Anget-anget juga kepala nih ya ngeliatin pengeluaran-pengeluaran yang udah nggak ke-track dengan baik. Apalagi momen lebaran ini kan datangnya setahun sekali. Kita udah ibadah 30 hari gitu. Rasanya momen ini jangan dipakai sebagai apa ya, anget-anget kepala, tapi juga angetin hati lah ya Pak Teguh ya. So bagaimana supaya kita bisa kembali stay on track ya, baik dari sisi keuangan, sisi spiritualnya juga benar juga ya untuk mempersiapkan tahun depan, baik dari hati, dari keuangan, dari pikiran juga sudah bisa tersiap dengan baik. Silakan. Baik, ada mungkin 5 atau 6 langkah yang perlu kita lakukan supaya kita bisa on track kembali. Kan tadi berkaitan sama ya udahlah yang kemarin, tapi sebenarnya belum telat amat. Ini kan baru hari ketiga ya, masih ada perjalanan untuk pulang dan itu mungkin masih bisa diefisienkan. Tapi ini, dan bahkan recovery atau back to track gitu ya, back to track tadi itu bisa jadi bukan untuk Ramadan tahun depan, bukan untuk Lebaran tahun depan, tapi untuk bulan depan ini. Karena Lebarannya ini kan awal bulan ya, ini agak bahaya nih. Kalau awal bulan gajian kemarin ini, ada yang gajian tanggal 23, ada yang gajian tanggal 25, ada yang gajian tanggal 1 kemarin, ini udah habis untuk Lebaran. Jangan lupa, April masih bayar sekolah anak loh ya, masih bayar listrik loh ya, ya nggak? Jadi pengeluaran itu masih ada nih di bulan April, padahal gaji Maretnya udah habis atau tinggal tipis lah ya kalau nggak habis amat gitu. Nah, sehingga kita harus lihat apa yang harus dilakukan langkah-langkah supaya kita back to track ya, back on tracknya lagi atau supaya kita kembali ke on tracknya lagi. Pertama, evaluasi yang kemarin. Yang kedua, hasil evaluasi itu bikin budget baru untuk hidup Anda sebulanan ke depan. Kira-kira kayak gimana yang harus diinin? Termasuk masukin budget baru itu untuk saving pengeluaran besar di tahun depan. Pengeluaran besar itu apa? Untuk itu kurban, untuk motong hewan kurban nanti, untuk Lebaran tahun depan. Itu masukin ke dalam budget Anda baru. Setelah Anda melakukan evaluasi, bikin budget baru. Yang kedua, jangan lupa tetap perkuat dana darurat. Jangan sampai nggak punya dana darurat.
Yang keempat tadi yang nambah income baru. Pikirin deh supaya budgetnya tertutupi, nambah income baru. Di sisi lain, meskipun sulit, coba juga kontrol, kurangi pengeluaran yang kira-kira nggak perlu secara kos. Jangan lagi numpuk-numpuk barang di rumah karena ngelihat barang lucu. Ini penyakit kita nih, ya kan? Betul. Nah, yang terakhir nih, kalau emang ada kesulitan bisa juga menggunakan independent financial consultant untuk menggait Anda, atau mungkin sekarang pakai sesuatu yang sifatnya pakai aplikasi atau apa yang ngatur budget gitu ya, sehingga itu bisa membantu Anda untuk punya budget dan bisa juga nanti evaluasi di tahun kedepannya. Oke. Kalau dari lebih dalam dari sisi spiritual ya, Pak Teguh, ini seperti apa kita harus punya mindset yang tepat ya untuk mempersiapkan tadi ya zakat, terus juga mungkin Idul Kurban dan lain sebagainya. Baik, mindset yang pertama bahwa harta itu titipan dari Tuhan, dari yang maha besar, dari yang maha agung, sehingga ini tuh karunia yang besar banget yang Anda harus jagain loh. Oke. Karena titipan loh secara spiritual, sehingga kita nggak semena-mena, nggak boros, nggak seenaknya sendiri, semau gue sendiri. Tapi Pak Eko suka bilang nih, di puasa ini kita belajar, di puasa kemarin kita belajar apa? Mempuasakan kehendak kita dan mengedepankan kehendaknya Tuhan, kan gitu. Ini karunia rezeki ini kan dari Tuhan ya. Kehendaknya Tuhan apa? Kehendaknya Tuhan yang kita dikasih karunia rezeki itu ada sebagian yang kamu harus salurkan sebagai zakat loh. Orang-orang sekarang kamu butuh bantuanmu loh, infaknya jangan segen-segen gitu kan. Kalau kita punya mindset bahwa ini punya Tuhan dan Tuhan titipin itu, Allah titipin sama kita, ya bantu tuh ya enteng aja, nggak mikir kayak sense of belonging terlalu gede gitu. Nah ini nih, sehingga prepare untuk apa yang kehendaknya Tuhan. Tadi Tuhan berkehendak kalau kita mampu tuh motong hewan kurban nanti di Idul Adha. Gitu. Ya bayar zakat kalau emang ini kan kehendak Tuhan. So dengan puasa kemarin kita belajar untuk mengedepankan kehendaknya Tuhan dan mengesampingkan kehendak kita, mempuasakan kehendak kita gitu, Audrey. Yes, oke. Jadi ingat ya, semua ini hanya titipan, small listeners. Jangan terlalu merasa ini semua milik kita bebas mau ngapain aja gitu ya. Tapi dipikirkan kehendak yang di atas dulu, baru kehendak ataupun kebutuhan dan keinginan kita, seperti itu ya. Dan aku izin bacakan sharing dari Pak Danar di Banjarmasin ya. Selamat pagi tim Financial Wisdom. Momen Lebaran tahun ini benar-benar memang combo banget gitu ya. Apalagi kalau saya pribadi, anak bentar lagi masuk kuliah katanya gitu ya. Jadi memang cukup berat. Terus juga kebetulan bareng sama anak yang mau masuk SMP nanti di bulan Juni gitu ya. Jadi kalau boncos di hari ini pastinya boncos juga di kemudian hari. Kalau saya pribadi justru karena tahu pengeluaran di beberapa bulan akan besar, saya menunda untuk mudik gitu ya. Jadi daripada dipaksakan mudik, padahal sebenarnya memang orang tua meminta untuk pulang ke Jawa nih. Tapi memang jujur dan juga terbuka, ini salah satu kunci supaya kita bisa mengelola keuangan. Gimana mungkin pandangan Mas Agus? Mungkin silakan. Ya, oke. Pagi Pak Danar, waduh, saya setuju. Pengambilan keputusan itu penting. Ya, nah setiap orang kondisinya berbeda. Nah dalam hal ini case-nya Pak Danar tahu bahwa kedepannya itu akan mengeluarkan. Saya yakin Pak Danar juga ada mempertimbangkan untuk pulang kampung, mudik atau enggak itu sudah dipertimbangkan. Menurut saya itu keputusan yang sah-sah saja sih. Ya, karena saya melihatnya dari sisi kebaikan. Edukasi itu juga penting. Lebaran silaturahmi juga penting. Betul. Tetapi apakah kemudian satu sama lain harus mengorbankan? Menurut saya tidak. Situasinya masing-masing orang berbeda. Selama itu sudah dikomunikasikan sama family kita juga pernah berada pada posisi itu kan. Insya Allah sih rata-rata sudah bisa memahami kalau kita komunikasikan. Terlebih saat ini kalau silaturahmi itu kan nggak harus ketemu muka ya, dengan digital juga. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman smart listener semua, ketika Lebaran saya yakin sama yang saya lakukan, saya video call sama keluarga saya, entah yang di luar negeri atau yang di Indonesia gitu. Itu bisa dilakukan, dan mungkin memang yang miss paling ya pas ngumpul-ngumpulnya itu mungkin kangen.
Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa datang ke berikutnya, kan masih ada juga. Jadi saya setuju, nggak apa-apa Pak Danar, kalau kondisinya memang tidak ada, lakukan kebaikan itu dari jarak jauh. Anak-anak tetap harus prioritas sekolah. Ya kalau misalkan anggaplah nih, kalau budget pulang habis 15 juta, 20 juta, orang tua mungkin dikirimin 1 juta, 2 juta juga udah happy kok, sebagai bukti gitu. Ya jadi dua-duanya tercapai, tapi cost-nya di manage gitu. Oke, terima kasih Pak Danar responnya. Mungkin sedikit ke Pak Eko ya, karena kan berkaitan dengan ini tadi Pak Danar melihat proyeksi ke depan beberapa bulan. Untuk teman-teman yang mungkin udah punya planning juga tahun depan, apakah memang harus melihat juga ya selama setahun ini pengeluaran-pengeluaran apa yang prioritas dan bagaimana pengelolaannya? Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Audrey, saya melanjutkan yang Pak Teguh bilang ya, dalam proses kontemplasi apa yang sudah selama ini kita lakukan, apa yang sudah selama ini kita terjadi gitu. Sangat direkomendasikan kita itu punya financial advisor. Oke. Ya, sekarang nggak mahal kok ya. Nih Mas Agus masih bisa memberikan banyak advice gitu ya dari sisi financial. Insya Allah masih bisa. Masih bisa. Jadi ini kenapa Mbak Audrey? Karena perencanaan keuangan itu sebetulnya kalau menurut saya itu perencanaan kehidupan. Ya, jadi mungkin konteksnya lebih cocok dibilang financial untuk kehidupan. Ya, planning untuk kehidupan. Life planning, bukan cuma sekedar financial planning. Karena apa? Karena ada kewajiban-kewajiban seperti yang disampaikan Pak Danar. Ya, dan ini juga prioritas. Jadi kita memang harus memiliki visi ke depan yang kita bisa bagi ya, jangka pendek itu mungkin 1 tahun, 3 tahun, jangka menengah 5-10 tahun gitu ya. Dan yang jangka panjang 10 tahun ke atas. Nah, semuanya itu tidak bisa kita menunggu sampai jatuh tempo. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan khusus ya, misalnya anak sekolah, masuk universitas. Dan jangan lupa Mbak Audrey, dana pensiun itu dana yang dibutuhkan itu besar sekali, sehingga kita harus mencicil jauh-jauh hari supaya ringan ya. Kayak kita mau mempersiapkan Lebaran tahun depan, kalau sudah tahu biayanya 12 juta, kalau gitu kita bagi deh 12 kan jadi tinggal 1 juta. Ya. Pensiun masih 20 tahun lagi, berarti kita punya kesempatan 240 kali nyicil gitu. Jadi pembagiannya itu butuh berapa nih? 2 miliar dibagi 240, kecil itu gitu ya. Nah, sehingga penting untuk melihat planning itu secara lebih holistik, lebih long term. Ya, itu akan membuat hidup kita Mbak Audrey itu lebih apa ya? Lebih berpikir bahwa jangan semua tuh dihabiskan saat ini, nanti kita tahu-tahu sengsara di masa depan. Itu yang harus kita hindari. Yes, ya. Dan ini butuh tadi ya kesadaran, terus juga pastinya proses review berulang dan proses komitmen ya, small listeners, untuk bisa stay dan juga strict to the point gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA kita. Jadi small listeners yang masih belum kirim pertanyaan ataupun respon pagi hari ini, silakan ya di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Masih bersama Audrey, Mas Agus, Pak Eko dan Pak Teguh hanya dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM,
Dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami, Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Masuk sesi terakhir, Smart Listeners. Beberapa respon Anda yang sudah masuk, terima kasih banyak kami ucapkan. Dan kayaknya ini udah pada semangat ya untuk belajar, walaupun masih suasana lebaran seperti itu. So, aku izin langsung lagi bacakan pertanyaan ya dari Ibu Serika yang ada di Yogyakarta. Minal aidin wal faizin, Pak Eko, Pak Teguh, dan juga Mas Agus. Mohon maaf lahir dan batin. Saya izin tanya nih terkait dengan recovery dari pasca lebaran gitu ya. Kadang bahkan kalau ngomongin tentang budget overspending, saya pernah pengalaman bisa sampai 60%, bahkan 70% ya. Karena yaitu ya ada cerita-cerita lah, terus ke rumah orang tua harus direnov lah gitu ya, dan lain sebagainya. Dan memang kebanyakan dulu juga pernah gitu ya larinya ke peminjaman seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada jalan lain untuk teman-teman yang mendengarkan kita gitu ya, dan memang jalan utamanya harus minjam, itu gimana sih supaya kita bisa tetap punya planning yang tepat juga ya? Minjemnya itu sebenarnya apakah ke keluarga aja betternya, atau ke banyak takutnya kepinjol nih, jadinya makin menggulung, makin membesar. Seperti apa? Mungkin Pak Teguh boleh bantu, silakan. Ya, rasanya Mbak Audrey, kapan-kapan kita perlu bahas deh strategi pinjaman yang efektif. Tapi secara sekilas ya, secara sekilas nih, kalau ataupun memang dipertimbangkan untuk cari pinjaman yang nggak ada biayanya. Paling-paling risikonya jadi agak gimana sama orang itu ya, gitu, bersama keluarga. Tapi Anda punya komitmen, tunjukkan komitmen Anda bahwa Anda minjem ke dia itu seperti minjem ke orang lain, seperti minjem ke lembaga keuangan, dan Anda komit. Ngomong setiap bulan nyicil 500 ya nyicil 500. Jangan 500 cuma bulan pertama doang, bulan kedua ngabur-ngabur gitu. Enggak. Anda tunjukkan komitmen ini adalah trust. Anda dipercaya dikasih pinjaman itu suatu penghargaan yang tinggi sekali. Tapi kalau Anda hianati, itu seperti Anda menghinakan diri Anda sendiri. Jadi emang pinjaman yang nggak ada cost-nya itu pilihan pertama, ke keluarga, ke sana family, IMF lah. Istri, family, mertua, istri, mertua, family, itu tuh yang harus mungkin perlu dipertimbangkan yang paling awal. Yang kedua adalah
kalau pinjam dari lembaga keuangan, maka pasti harus cari lembaga keuangan yang resmi, Oke. yang biayanya paling kecil. Ya, istilah pinjol sebenarnya dikenalkan dengan untuk konotasi yang tidak resmi. Ya, katakan kalau teman ini yang peer to peer ya, Yes. atau pendanaan dan sebagainya. Nah, itu yang resmi dan yang biayanya paling rendah. Kartu kredit dan pinjaman tanpa agunan itu tidak direkomend sebetulnya. Ya, jadi yang rekomen yang pinjaman-pinjaman yang biayanya rendah, apalagi kalau biaya rendah bisa jangka waktunya panjang, kayak KPR, kayak apa itu refinancing dari KPR gitu ya. Itu cukup dapat direkomendasikan sih untuk menutupi solusi yang udah sangat mentok. Jadi yang harus dipahami adalah teman-teman listeners, itu adalah bahwa pinjaman itu solusi paling akhir. Jangan dikit-dikit pinjaman, dikit-dikit pinjaman. Pinjaman tuh dikit aja, jangan dikit-dikit pinjaman, dikit-dikit pinjaman gitu kira-kira. Oke, jadi harus dipertimbangkan juga ya dalam memilih pinjaman, small listeners. Kalau bisa ya ke keluarga aja supaya nggak ada bunga-bunganya, tapi harus komitmen dan tunjukkan tadi ya niat dan ketulusan Anda untuk membayar hutang tersebut. Nah, ini juga ada yang menarik juga ya dari respon smart listeners. Ini dari Bapak Abdul Qadir di Palembang, katanya gitu ya. Kebetulan saya tahun ini mudik ke Semarang, Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Agus. Nah, ini yang menjadi ketakutan saya gitu ya, bahwa ternyata ada sanak saudara yang ingin ikut ke Palembang, katanya rencananya cari kerja dan tinggal di rumah seperti itu ya. Ini kan akan menjadi tanggungan yang ekstra gitu ya per bulannya, ataupun kos baru gitu di rumah. Terlebih ini masih keluarga dekat banget dan juga pasti ya nggak mau kasih jajan selama belum dapat pekerjaan. Apakah ini kita harus hitung juga nih ke depan, karena pasti kayaknya nggak cuman saya yang relate, tapi teman-teman juga pasti relate. Ada yang keluarga yang ikut setelah pulang kampung. Silakan, mungkin Mas Agus nanti boleh ditambahkan. Ya, salah satu budaya yang bagus di Indonesia itu adalah hubungan kekeluargaan itu sangat dekat. Ya. Dan akibatnya efeknya termasuk dalam hal mencari pekerjaan atau apa ya pengennya seperti itu. Idealnya gini, kalau dari sisi niatnya menurut saya bagus-bagus saja. Tetapi, nah minggu lalu Pak Eko sudah sampaikan, kalau ibaratnya kita di pesawat, kalau terjadi urgensi, turbulensi, yang kita selamatkan, yang pakai masker adalah diri kita sendiri. Yes. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah masker saya sudah lumayan strong atau enggak. Ya, kalau saya berada pada posisi yang masker saya sudah bagus dan saya sudah nyaman, menurut saya itu hal yang baik, membantu keluarga. Oke. Ya. Nah, setelah itu apakah cukup membantu saja? Menurut saya juga efeknya apa? Ketika kita memutuskan, akan ada konsekuensi. Entah konsekuensi secara psikologis, secara mental, konsekuensi secara finansial. Kalau secara mental ya perlu disampaikan ke member keluarga yang lain. Ke pasangan juga gitu. Ini kita akan kedatangan orang baru. Nah, itu menurut saya harus dikomunikasikan. Jangan sampai kita ngambil keputusan ternyata keluarga kita tidak. Karena efeknya apa? Kalau sudah masuk ke rumah pasti harus mau berbagi dong. Betul. Berbagi waktu, berbagi finansial, gitu juga kan, berbagi perhatian. Yes. Itu penting karena efeknya itu bukan hanya ke uangnya tapi juga ke psikologisnya kan. Nah, itu dari sisi ini. Yang kita ajak juga harus disampaikan kondisi kita. Oke, Pak D atau Om, kondisinya di sana seperti ini. Apakah kira-kira kamu bisa adapt sama situasi yang ada di rumah? Karena setiap family itu punya standar hidup atau disiplinnya berbeda. Kalau mau ikut Om, mau Pak D, disiplinnya Pak D seperti ini. Nanti harus menyesuaikan, contoh jam 6 pagi atau subuh sudah harus mau bangun. Kamu punya kebiasaan itu atau enggak? Nah, kalau misalkan enggak, di situ justru mungkin kita punya kesempatan mengedukasi seperti apa. Nah, setelah itu kita ajak ngobrol, kamu pengennya seperti apa ke depannya. Itu. Jadi selama misalkan dia masih belum dapat kerjaan, kita sampaikan, oke, kalau gitu target kita sekian ya, dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan next-nya apa, kan nggak mungkin selamanya dong. Betul. Harus ada kira-kira kamu mau ikut tadi, mau ikut berapa lama, nggak apa-apa, disampaikan saja. Dan itu disampaikan juga kepada keluarga, orang tua dari ponakan atau siapa yang mau kita ajak. Itu harus disampaikan, jangan sampai nanti memutuskan di depan,
begitu sudah ikut ke kita, ternyata ada value yang berbeda, ada habit yang berbeda, kemudian muncul isu-isu dengan keluarga, oh ikut Pak Ade nggak enak seperti ini, di sana disuruh gini. Sampaikan aja supaya itu terjadi gitu. Jadi makanya kalau pulang dari Lebaran katanya ke Jakarta tambah banyak gitu ya. Ternyata banyak yang nggak survive. Karena bisa jadi nggak bisa nggak bisa beradaptasi ya. Dengan standar-standar yang ada di Jakarta. Yes. Jadi bukan hanya keuangan yes harus disiapkan, tapi sebelum memutuskan itu lihat diri kita, kemudian psikologinya disampaikan. Gitu. Monggo kalau Pak Eko dan Pak Teguh yang punya pengalaman lebih senior, punya ponakan. Pak Teguh mungkin mau menambahkan sedikit, silakan. Pak Eko ya. Udah cukup banget itu. Sudah, oke. Udah komplit, pakai telur udah. Oke, ya betul. Jadi dibutuhkan keterbukaan baik dari keluarga yang membawa dan juga keluarga yang mungkin menitipkan gitu ya. Ini penting sih menurut Audrey gitu ya. Jadi kedua belah keluarga juga paham bagaimana situasi dan kondisi, dan si anak juga tahu dengan segala gambaran yang akan dirasakan nanti ketika pindah, seperti itu ya. So, karena terbatas waktu kita, jadi kita masuk saja ke kesimpulan dan juga tips and triknya ya untuk teman-teman yang mungkin udah terlanjur basah nih overspending ya, Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Agus. Mungkin persiapannya kurang matang ataupun action plan-nya juga nggak tepat. Apa yang bisa menjadi saran penting yang bisa kita lakukan di tahun ini sehingga tahun depan persiapan akan lebih matang. Jadi ke Pak Teguh dulu, nanti ke Mas Agus dan Pak Eko, silakan. Baik, pertama bagi yang masih dalam perjalanan, nanti belum balik-balik amat kan, ini baru tanggal 2 ya. Betul. Jadi masih dalam ini, coba mulai evaluasi deh, lihat sebentar aja, enggak ganggu liburan, enggak mau ganggu liburan. Jadi evaluasi sebentar, habis itu untuk ke depan supaya terselamatkan gimana? Pikirin bulan April tetap bisa bayar sekolah anak, tetap bayar listrik, bayar handphone dan segala macam kewajiban-kewajiban tetap terlunasi, dan juga masih ada ongkos buat ngantor, buat ke tempat kerja gitu kan. Evaluasi, bikin budget untuk paling nggak bulan April dulu deh. Habis itu nanti pas begitu gajian Anda akan back to basic lagi, back to normal lagi, mulai sisihkan lagi dana darurat lagi, mulai sisihkan lagi untuk Lebaran tahun depan. Gitu Bu Adri. Oke, itu dari Pak Teguh ya. Yang bisa dikelola sekarang dikelola dengan baik gitu ya. Yang bisa di-cut, yang bisa dimaksimalkan. Dari Mas Agus, silakan Mas Agus. Ya, oke, smart listener, kan kita selama sebulan ini udah puasa, sudah belajar menahan. Bagaimana kalau kita coba yuk aplikasikan yang kemarin kebiasaan menahan, itu kita aplikasikan ke bulan-bulan berikutnya. Oke. Ya, karena setuju yang sampaikan Pak Eko, bicara tentang keuangan, sebenarnya itu bukan berapa jumlahnya. Itu yang lebih penting adalah habit kita, behavior kita, kebiasaan kita untuk ngambil keputusan-keputusan yang kecil. Jadi kalau kemarin berhasil melakukan puasa, coba yuk kita puasa, jangan begitu selesai puasa, ya udah kembali seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Yuk kita coba sama-sama belajar di sana untuk mempersiapkan Lebaran berikutnya gitu. Oke, dari Mas Agus seperti itu. Dari Pak Eko, silakan Pak Eko. Ya, Mbak Audrey, 30 hari mudah-mudahan secara spiritual kita juga menginginkan tobat ya. Setelah tobat itu perbaikan. Ya. Nah, tobat finansial juga menjadi penting nih momennya. Ya. Nah, masalahnya tobat finansial ini kalau sudah ada berkeluarga, Mbak Audrey, itu sangat membutuhkan komitmen keluarga. Ya, jadi mumpung libur Lebarannya nanti ada kesempatan pulang, masih libur, coba deh duduk dengan keluarga membedah, ya, membedah sebetulnya kita itu punya mimpi apa saja ke depan. Anak-anak mesti sekolah, ya, orang tua harus bilang saya mau nyiapin pensiun nih supaya nanti kalian tidak menjadi dana pensiun orang tuanya gitu ya. Jadi bicarakan tentang planning ke depan, tujuan hidup ke depan. Nah, kemudian itu nanti diterjemahkan kepada bagaimana kita merubah habit-habit dalam hal spending, ya. Dan menurut saya yang akan berubah itu nanti adalah gaya hidup. Ya, jadi artinya ketika kita tobat finansial, maka kita akan punya kesempatan merubah gaya hidup yang lebih baik. Dan itu sebetulnya adalah tujuan dari puasa kita, ya, mempuasakan kehendak diri. Karena kalau kita ngikutin aturan Tuhan, Mbak Audrey, itu semuanya akan dimudahkan. Ya. Oke, dan pastinya semoga insight pagi hari ini bisa benar-benar kita terapkan ya. Mungkin untuk Anda yang masih dalam suasana
mudik ataupun mungkin akan mengikuti arus balik ini ya. Jadi dimaksimalkan budget yang sudah dipersiapkan sehingga tidak over budget. Jika memang sudah terlanjur over budget, bisa dipertimbangkan ya untuk tadi tips and trick yang sudah disampaikan Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Agus, sehingga ke depan ini menjadi pembelajaran yang baik dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Kalau begitu terima kasih Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Agus. Selamat quality time juga bersama dengan keluarga dan juga smart listeners. Kita akan ketemu ya minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Jadi pastikan tetap stay tune hanya di Smart FM Business and Inspiration. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Gus Celi. Smart Financial Wisdom. Mas Smart way to Happiness. happiness. Terima kasih Pak Audrey, Pak Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.